Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia nikmat, iman dan Islam, sehingga sampai detik hari ini kita sudah bisa memasuki bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Oleh sebab itu, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga sampai di hari menjelang Ramadan nanti, menjelang Lebaran nanti, kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Pemirsa Mimbar Ramadan, anak-anakku siswa-siswi MTS Surya Buana Malang dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, kali ini saya akan menyampaikan tentang sedikit ilmu bagaimana orang akan meraih sukses di bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan segala amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala yang begitu mulianya di mata Allah. Di mana 10 hari yang pertama dengan meningkatkan iman dan ibadah di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 10 hari yang kedua, kita akan mendapatkan maghfirah atau pintu ampunan dari Allah SWT. Dan 10 hari yang ketiga, segala amal ibadah yang kita lakukan akan dijauhkan dari api neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan. Hingga pahala yang kita lakukan di pahala sunnah, amalan-amalan sunnah akan mendapatkan nilai seolah-olah menjadi amalan yang wajib. Sedangkan amalan yang wajib seolah-olah mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat, bahkan sampai dilipat gandakan menjadi 70 kali. Begitu mulianya, bukan? Akan tetapi banyak umat Islam yang tidak melaksanakan puasa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa sajalah yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Seperti yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alaikumussyam la'allakum tattaqun. Di sini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kita juga mampu berpikir, kira-kira siapakah yang akan mendapatkan rahmat Allah itu, agar dalam melaksanakan bulan Ramadan bisa mendapatkan kesuksesan di kehidupannya nanti. Baik, akan kita lihat dalam terjemahan surat Ali Imran ayat 134. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang selalu bersedekah, baik waktu lapang maupun waktu yang senggang. Yang artinya di sini bahwa sedekah yang akan kita berikan kepada orang-orang yang berhak itu tidak menunggu pada saat kita memiliki sesuatu atau lebih. Karena sedekah itu tidak hanya uang. Senyuman itu juga berupa sedekah, tenaga yang kita luangkan untuk membantu seseorang itu juga sedekah. Dan kita patut bersyukur apabila bisa memberikan sedekah
terutama di bulan puasa ini. Yang kedua adalah menahan amarah. Menahan amarah ini salah satu tantangan yang harus dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Segala apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada tantangannya. Salah satunya adalah dengan menahan amarah. Amarah yang kita lakukan terkadang kita tidak menyadari bahwa itu bisa menimbulkan kerugian atau keresahan bagi orang lain, bisa menyakiti orang lain. Seperti dalam cerita kisah Rasulullah, beliau adalah seorang yang sangat bersabar sekali, karena dengan perjuangan beliau tidak pernah marah meskipun dalam melaksanakan ibadah yang dia lakukan diludahi oleh seorang yang buta, kemudian dilempari dengan kotoran, tapi berkat kesabaran Nabi Muhammad, beliau berhasil melewati hari-hari itu. Bahkan Nabi Muhammad sempat membantu orang yang buta ini dengan memberikan sesuap makanan pada saat beliau sakit. Itu pentingnya kita menahan amarah. Yang ketiga adalah menahan atau memaafkan sesama. Memaafkan sesama ini sangat penting sekali, karena kita sebagai umat manusia tidak lepas dari kesalahan. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk berbuat sabar, dan buah sabar itu akan kita lalui kalau kita juga mampu memaafkan orang lain. Terkadang kita mampu memaafkan orang lain kalau dilihat dari fisik, tapi dalam hati sulit untuk memaafkan. Mari hal yang seperti itu kita hilangkan agar kita bisa ikhlas untuk memaafkan orang lain. Mungkin itu 3 buah kesabaran, 3 buah kesuksesan yang akan membuat Ramadan kita menjadi semakin bermakna, dan menjelang berakhirnya puasa Ramadan ini, mungkin kita juga akan saling memaafkan terhadap sesama, baik itu sesama teman kalau kita punya salah, sesama saudara, sesama kerabat kerja, dan yang terpenting lagi kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan senantiasa bisa memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah, agar hidup kita selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit pengetahuan tentang kesuksesan dalam meraih bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.